walladzina walladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna sampai seterusnya. Itu ada di ayat surah Ghafir ayat 7 sampai 9 ayat. Itu dimuat ayat di dalam kitab Kasyfatus Sijah. Cuman kita jarang ayat dengar orang baca itu. Karena biasanya mau cepat aja. Karena itu sunnah ayat. Kalau di Mekah ayat itu kadang-kadang bisa 1/4 jam doa di doa takbir keempat, Pak. Karena memang disunahkan berpanjang. Arti sunnah itu, Pak ya, pertama kita mampu dan hafal, Pak ya. Mampu. Itu sunnah. Kalau kita hafal sebaiknya dikerjakan karena itu sunnah. Pak ya. Dan kandungannya luar biasa. Jadi itulah doa-doa yang sunnah. Untuk berdoa, sebelum berdoa itu bertawassul dengan Al-Fatihah. Tawassul dulu dengan Al-Fatihah, tidak langsung doa. Ya. Tawassul dengan Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah baru kita berdoa. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah. I'tik riqabana wa riqab hadzal janazati aw hadzal mayyiti minan nar. Itu doanya. Jadi kalau tidak dibuka dengan Al-Fatihah setelah salam itu tidak ada doa. Doa apa? Doa kan sudah dibaca dalam sholat. Doa itu dibaca dalam setelah sholat itu kalau kita salam maka dianjurkan, Pak ya. Itu mustahab, Pak ya. Mustahab artinya mustahab itu dianjurkan, Pak ya. Kalau sunnah itu datangnya dari Rasulullah. Salam langsung baca ila hadratil Islam ila ruhi hadzal janazah siapa ana Al-Fatihah. Doanya menyentuh itu. Fatihah yang kita baca itu dijadikan tawassul. Allahumma bihaqqil Fatihah, ya Allah dengan haknya Fatihah, hak benaran Fatihah. Wa bisirril Fatihah dan rahasia-rahasia Fatihah. Wa bi fadilatil Fatihah dan dengan fadilah Fatihah. I'tik riqabana, merdekakanlah kami. Wa riqab hadzal janazah atau hadzal mayit dan merdekakan juga mayit ini minan nar dari neraka. Itu disunahkan diulang 3 kali, Pak. Itu mustahab, Pak. Dan boleh disambung ke selanjutnya. Yaitu hal-hal yang lain dari situ, Pak ya. Jadi tidak salah, Pak. Ini saya sampaikan, tidak salah orang yang mengatakan habis salam tidak ada doa, tidak. Itu tidak salah. Memang aslinya kayak gitu. Kalau kita karena doa sudah dibaca di dalam sholat. Kalau tidak hafal ini, Pak, tidak hafal ini, boleh disambung. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Kalau mau panjang, Pak ya. Tidak hafal doa ini, tapi insyaallah nanti akan saya tulis ini. Kita berbagi ilmu. Sampai wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina rahim itu kan sudah panjang. Disambung aja kalau mau panjang. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Itu semua doa dari Rasulullah SAW. Itu doa-doa yang sunnah dibaca ketika kita melaksanakan sholat mayit. Dan itu hukumnya sunnah. Setelah kita berdoa, nanti ditanyakan, bisa didiskusikan. Habis ini mungkin selesai. Setelah kita berdoa, kita disunahkan minta persaksian, Pak ya. Minta persaksian. Apakah yang kita sholatkan ini dari orang ahli kebaikan, Pak? Maka dijawab itu dengan kalimat khair, artinya baik, itu dicatat oleh malaikat. Itu berdasarkan hadis, Pak. Walaupun kalimat isyhadu itu tidak ada perintah dari hadis, tapi ada hadis yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Janganlah kamu mengatakan sesuatu kepada mayit kecuali ucapan kebaikan. Jadi kita menyaksikan itu ada faedahnya dan itu dicatat oleh malaikat. Jadi itu jangan baca. Saya pernah dengar orang baca asyhadu. Yang benar isyhadu bukan asyhadu. Kalau asyhadu saya bersaksi, tapi tidak cocok kalimatnya. Kalau asyhadu kan berarti kita banyak. Padahal kita seorang, masa baca asyhadu. Tapi yang benar adalah ishhad ala wazni if'al. Bersaksi itu ishhadu ala hadzal mayyiti atau ala hadhil mayyitati, ke perempuan
min ahlil khair. Dengan kata-kata kita jawab khair itu dicatat oleh malaikat orang ahli kebaikan. Kalau sudah dicatat oleh malaikat, tinggal pengadilan Allah, karena sudah semua hambanya menyaksikan. Kita yang manusia, malaikat yang menyaksikan, sudah menyaksikan mayit itu baik, nanti Allah yang maha pengampun akan menerimanya. Mungkin hanya ini yang silakan Pak, kalau ada yang berhal-hal yang berkaitan yang kita ciptakan. Kalau ada yang tidak nyambung, ya, ya, ya. Nah, berdasarkan itu Pak ya, sunnahnya dijawab Pak ya, sunnahnya dijawab. Tapi kalau kita jamaah itu ada keterangan di dalam kitab al-Maun, andai kata jamaah sebagian tidak menjawab karena tidak mengertinya Pak ya, tidak mengerti sebenarnya, tidak mungkin orang tidak mau mengajak kebaikan Pak ya. Karena ketidakmengertian dia tidak menjawab, maka dianggap cukup orang yang menjawab, walaupun satu orang, 2, 3 orang itu sudah cukup sebenarnya. Artinya sudah mewakili yang ramai lah. Jadi jawabannya kayak gitu. Ya, tabsah. Artinya apa ya? Itu kan sudah di luar konteks sholat. Di luar konteks sholat. Artinya tidak menggunakan itu pun sah sholat kita Pak ya. Cuman belum memenuhi tuntunan Rasulullah Pak ya. Rasulullah agar kita yang hadir ikut menyaksikan bahwa mayit itu terdiri dari orang baik-baik. Dengan kita menyaksikan itu berarti terpenuhi kewajiban kita sebagai sesama hamba Allah. Ini Ustaz, kalau seandainya dalam kehidupannya sehari-hari dia tuh betul-betul bertolak belakang ya kalau dikatakan baik. Iya, iya. Baik. Kalau kita tidak mau mengatakan gimana Ustaz? Ini Pak ya, ini kan biasa. Taruhlah saya maaf Pak ya, Pak Sakirin tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, atau bahkan pekerjaannya maksiat. Kemudian Pak Sakirin mati. Ya. Pak Sakirin mati, lalu setelah sholat ditanyakan, isyhadu ala hadzal mayyiti min ahlil khair. Khair kata. Khairnya di situ bukan kita menyaksikan matinya itu baik Pak, karena kalau Pak Sakirin masih hidup tak berbuat maksiat, jadi matinya itu baik. Matinya yang baik, karena tidak bisa memperpanjang dosa. Itu yang kita saksikan. Jadi agama itu bagaimanapun posisinya baik Pak. Jadi dengan mengatakan isyhadu ala hadzal mayyit minal khair, walaupun ahli dosa kita menyampaikan itu, matinya itu pasti baik, karena tidak bisa memperpanjang dosa. Tentang kita sudah bersaksi bahwa itu dari ahli diterima ucapan kita oleh Allah, maka Pak Sakirin tadi dapat ampunan dari Allah, karena kita menyaksikan apapun. Jangan takut kita menyaksikan itu baik, karena matinya itu dengan berputusnya tidak berbuat maksiat itu suatu kebaikan Pak ya. Jadi agama kalau ditafsirkan baik-baik Pak. Itu Pak jawabannya. Masih ada Pak? Nanti kalau minggu depan mungkin bab lain lagi ini. Saya janji Pak, ini nanti akan saya tulis Pak ya, akan saya tulis dianokkan nanti apa, akan saya biar diperjelas, karena ini dari Al-Quran. Jadi doa-doa kita harus banyak mengkoleksi doa dari Al-Quran. Dan saya berharap Pak tentang jenazah ini Pak ya, tentang jenazah. Kalau di PHK ini alhamdulillah. Kalau dulu kan saya biasa ke sini Pak ya. Alhamdulillah sekarang artinya sudah bisa. Jangan satu orang Pak, 2-3 orang kalau bisa. Saya yang sedih, kewajiban kita bersama. Jadi senang Pak. Orang kita kalau ada yang mampu mengerjakan itu senang. Jangan bangnya sakit hati, nanti ini pekerjaan saya diambil. Jangan kayak gitu. Kita harus senang dengan orang mengerjakan kebaikan. Karena apa? Dengan orang ada mampu mengerjakan kebaikan itu berarti sunnah Rasulullah SAW itu jalan. Jadi kita ikut senang.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan tentang keagamaan kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladina wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamtana jana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa auladina wa dhurriyyatina minal ulama'il 'amilin al mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad